cara usolinya begini. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi kalau yang normal sholat pada waktunya ada alillahi ta'ala. Adaan itu kontan, maknanya kontan karena Allah ta'ala. Diganti dengan bahasanya qada'an lillahi ta'ala, qada'an diidghamkan kepada lam, qada'an lillahi ta'ala. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Itu saja yang ada diganti dengan qada, walau dilaksanakannya di yang qada itu setiap pelaksanaan sholat bukan pada waktunya. Sholat zuhur dilaksanakan pada sholat asar, oleh karena ada uzur tidur atau lupa ketiduran sampai bangun-bangun jam 5 misalnya, kita belum sholat zuhur, maka langsung wajib sholat zuhur dulu, nggak apa-apa qada. Kalau masih panjang waktu sholat asar dulu tidak apa-apa, lalu sholat qada zuhur dilaksanakannya di waktu sholat asar gitu. Itu nanti beda lagi sama sholat jamak. Sholatnya di jamak itu untuk perjalanan yang sudah mencukupi syarat untuk di jamak itu. Jadi ini mah kesimpulannya, barang siapa yang ketiduran tidak melakukan sholat pada waktunya, baik sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan sebagainya, tidak pada waktunya, berarti masuk ke ranah qada. Jangan tidak dikerjakan atau ditinggalkan, kerjakan. Sebab ada setiap ada kontan ada hutang. Jadi ada yang dihutang oleh karena dua udzur itu, ada yang langsung dilaksanakan pada waktunya, namanya kontan. Sebab salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dimaaf dosa meninggalkan sholat kecuali harus dibayar sholatnya, harus dikodok sholatnya. Dengan dikodok lah sholatnya, maka dia akan diampuni dosa meninggalkan sholat, akan diampuni dia lupa sholat, akan diampuni dia ketiduran. Itu dosa ketiduran, dosa lupa bisa dihapus oleh dibayar kodok gitu, hutang itu. Maka kembali kepada usolinya, niatnya di dalam hati ketika kita Allahu Akbar nih, ketika ngomong langsung Allah takbir, namanya takbiratul ihram. Sejak saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat qada karena Allah Ta'ala, atau sejak saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat hutang karena Allah Ta'ala. Jangan ngomong hutang lah, qada saja, qada karena Allah Ta'ala, sudah beres itu. Jadi itu mah niatul awamnya orang-orang biasa. Tapi orang yang tertentu mah tadi itu saya bahaskan qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu sejak sholat, sudah mengerjakan sholat korban, sholli Allah, sudah terlihat sholat itu bayangan 4 rakaat, sholatnya sholat dhuhur, terus menghadap kiblat Ka'bah, menghadap kiblat dengan Tuhan. Itulah, ngerti? Jadi sudah paham. Jadi mengerjakan sholat kodok dimanapun saja tempatnya, tidak ada batasan, waktunya pun tidak ada batasan. Mau dikerjakan di waktu maghrib, di mana saja ketika kita sempatnya kodok mah. Jadi kodok ketika kita sempat, yuk silaksanakan bayar hutang kalian. Sebab itu kita mengingat itu tidak akan terhapus masalah sholat mah. Tidak akan bisa dihapus dosa sholat kalau tidak dikodok. Misalnya kita punya kodok khusus untuk laki-laki nih, punya hutang sholat misalnya waktu zaman dulu mah pemuda 1 tahun 2 tahun kita nggak melaksanakan sholat, itu bagaimana caranya? Atau dikodok. Caranya lah gimana? Langsung sehari? Ya itu ada namanya harus pakai siasat. Kalau misalnya kita kodok aja sholat tuh sampai lutut kita sampai locot misalnya, itu harus ada siasat. Misalnya begini, biasanya kalau kita melaksanakan sholat fardu di pada waktunya, misalnya sholat zuhur nih,
sholat duhur, sholli fardhu duhri arba rakaati mustaqbil berarti ada lillahi ta'ala. Setelah itu masih ada waktu, terus kitanya juga kuat, lah saya mau qadha duhur yang sudah dulu saya tinggalkan, langsung usolli bangun lagi kayak tadi sholatnya gitu, usolli fardhu duhri arba rakaati mustaqbil berarti qadha lillahi ta'ala. Jadi qadha itu membayar hutang-hutang sholat ketika kita sudah wajib balik, sudah balik, akil balik, tapi belum melaksanakan sholat. Oleh karena belum tahu atau kita belum mengenal lah tentang sholat. Ketika kita sudah sekarang melaksanakan sholat, maka ingat-ingat berapa waktukah kita meninggalkan pekerjaan sholat, maka wajib dibayar gitu.